saya ingin menjelaskan tentang orang yang sudah sadar sama orang yang masih pingsan. Saya akan menjelaskan secara hakikatnya. Memang pahit untuk menyampaikan yang benar itu. Memang susah menyampaikan yang benar itu. Makanya untuk menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan siapa yang sadar secara hakikatnya, kita harus berani, lantang, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan orang yang sudah sadar adalah orang yang sudah tahu dengan dirinya. Orang yang sudah tahu dengan dirinya artinya itu orang yang sudah sadar. Ya. Secara hakikat, apakah kita sudah tahu siapa diri kita ini sebenarnya? Siapa diri kita ini sebenarnya? Nah, kalau kita belum tahu siapa diri kita, berarti kita masih pingsan. Masih belum sadarkan diri. Orang yang belum sadarkan diri, orang pingsan adalah orang yang masih dikendalikan setan. Orang yang sudah sadar itu orang yang sudah tahu dengan dirinya. Siapa saya? Dari mana saya? Siapa yang pemilik diri saya? Nah, kalau kita sudah sempurna tahunya, ini siapa, yang punya kodrat siapa, yang punya penglihatan siapa, yang punya pendengaran siapa, yang hidup ini milik siapa. Setelah kita sempurna pengetahuannya tentang itu, maka itulah yang dikatakan kita orang yang sudah tahu diri. Orang yang sudah kenal dengan diri. Setelah kita kenal dengan diri kita, dipastikan kita sudah sangat dekat dengan pemiliknya. Pemilik diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya kita berasal dari yang suci. Sesungguhnya kita harus kembali kepada yang suci. Kita berasal dari Allah, kita berasal dari zat Allah, kita wajib kembali kepada Allah yang suci itu. Ya. Siapa yang bisa kembali? Hanya orang-orang yang sudah sadar, orang yang sudah tahu dengan dirinya. Jadi kalau beramal secara hakikat, supaya amalan kita diterima oleh Allah, pengetahuan tentang kesadaran diri wajib kita tuntut. Ya. Bagi saudara yang bersungguh-sungguh, saya siap memandu saudara. Karena mencari seorang guru ilmu agama Islam di bagian hakikat ini, saya pastikan sangat sulit. Sekali lagi, saya pastikan sangat sulit. Sebab menyampaikan yang benar itu pahit, sempurna pahit. Susah. Nah, maka dari itu karena saya di dalam ilmu agama bagian hakikat ini, saya sangat mengerti dan sangat paham, maka saya siap membantu saudara. Semoga kita sama-sama satu golongan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita sama-sama masuk surga. Surga itu sangat luas, sangat lapang. Itu adalah tempat untuk berbahagia, tempat untuk bersenang-senang. Itu milik kita semua. Nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Dia diciptakan Tuhan di dalam surga. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan Tuhan dalam surga. Berarti surga itu adalah milik nenek moyang kita.
Nabi Adam dan Siti Hawa itu penguasa yang menguasai, ya, diperintahkan Allah, dia yang menguasai surga itu. Kita ini keturunannya, kita ini anak cucunya, berhak kita memiliki warisannya, berhak kita tinggal di situ. Nah, caranya bagaimana kita bisa tinggal di situ? Sucikan diri kita, sadarkan diri kita, kembali kita kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah tidak cukup dengan hanya syariat, tidak cukup. Harus ada pengetahuan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Makrifat ini pengamalan ilmu hakikat yang sudah kita miliki. Ya, ilmu hakikat yang sudah kita miliki, contohnya kita sudah mengenali diri kita, bagaimana cara penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu hakikat semuanya ada. Yang bersungguh-sungguh, yang ingin sadar, yang ingin tahu dengan dirinya, yang ingin kembali kepada yang suci, pasti ada. Beberapa di antara kita pasti ada. Tapi dia kesulitan mencari pemandu, dia kesulitan mencari guru. Saya yakin sangat kesulitan mencari guru, sebab ilmu hakikat ini, kalaupun ada orang-orang yang punya, dia tetap menyimpan, dia takut untuk mengeluarkan kebenaran ini. Kebenaran itu takut orang mengeluarkan, karena versi orang kontra orang, atau namanya itu anggapan orang, banyak yang jelek-jelek. Makanya orang menyimpan, mencari yang banyak kontra aja, yang banyak pro aja. Kalau ada yang kontra, banyak yang kontra, orang mundur. Nah, tapi kali ini saya tidak, karena tidak ada yang berani untuk mengeluarkan ilmu hakikat ini kepada umum, sedangkan orang banyak mencari. Saya siap buka diri. Maaf kalau ada yang tersinggung, maaf kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang nggak usah saja di subscribe saya. Yang tidak suka nggak usah aja di subscribe. Saya nggak membutuhkan subscribe orang-orang yang tidak senang. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Saya ingin mengatakan yang benar itu bagaimana. Saya tidak mengatakan si A si B salah, tidak. Sedangkan ilmu syariat, saya katakan sekali lagi, ilmu syariat sebenarnya tidak terpisah dengan hakikat. Dan amalan secara syariat harus wajib secara syariat kita kerjakan. Guru-guru saya orang sholat, orang berpuasa, termasuk saya orang melakukan sholat syariat, melakukan puasa syariat. Syariat agama tetap dijalankan, tapi ilmu hakikatnya harus dituntut dan harus diamalkan. Kalau tidak kita amalkan, siapa yang rugi? Ya, orang yang tidak berserah diri. Bagi yang sungguh-sungguh ingin berserah diri, sekali lagi saya katakan, saya siap membantu saudara. Saat ini Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi Muhammad sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Sekarang ini yang memandu kita, yang menyampaikan sama kita hanya guru dan berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran, hadis itu pedoman kita. Sunnah-sunnah Rasul wajib harus juga kita laksanakan. Saya tidak membantah itu semua, bahkan saya menyokong, saya sendiri melaksanakan. Ya, tapi ilmu hakikat wajib kita pelajari supaya kita beramal dalam keadaan sadar. Kalau orang pingsan beramal, amalannya akan sia-sia. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ilmu pengetahuan agama itu sebenarnya harus kita tuntut semaksimal-maksimalnya. Sebab ini untuk akhirat, ini untuk keselamatan diri kita. Kita harus menuntutnya, harus atau wajiblah kita menuntutnya supaya kita tidak disiksa, supaya kita tidak tersiksa di kemudian hari. Nah, maka kita wajib menuntut dan mengamalkannya. Bukan hanya kita itu sekedar mendengar ceramah-ceramah di sini di situ, bukan sekedar berbuat baik kepada manusia. Bukan sekadar itu.
Tapi ilmu hakikat juga wajib kita tuntut. Minimal kita bisa menyucikan diri, minimal kita bisa sadar kita ini siapa. Itu yang ingin saya sampaikan. Begitu kerasnya hati kita untuk mempelajari ini, begitu sungguh-sungguhnya kita untuk mempelajari ini, dan Tuhan pasti akan menunjuk kita. Siapa yang bersungguh-sungguh akan diberi petunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bagaimana caranya kita bisa sadar diri kita, ikuti terus video saya. Ikuti terus video saya. Saya akan bikin video ini tiap hari. Dan akan saya upload di YouTube kemungkinan tiap hari atau minimal satu dalam 2 hari untuk beberapa waktu ke depan. Saya melihat dulu apakah benar ada saudara-saudara umat muslimin, saudara-saudara saya seakidah, seagama yang ingin mencari ilmu ini. Kalau ternyata nanti tidak ada, ya saya akan tutup. Sebab saya ini bukan seorang nabi. Saya manusia biasa seperti kita banyak ini. Saya manusia biasa. Jadi kalau nabi memang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan agama kepada manusia-manusia yang ada di bumi, supaya orang itu masuk Islam semua. Nabi disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk menyampaikan agama, dikasih modal 4. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Itu modal yang dikasih Tuhan sama Nabi. Sidik, benar Rasulullah. Tablik, menyampaikan Rasulullah. Sidik, tablik, amanah, kepercayaan Rasulullah. Fatonah, cerdik Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dimasukkan ke dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kita mengakui bertuhan kepada Allah, mengakui bernabi, nabi kita Muhammad, rasulnya Allah. Nah, dia dapat perintah. Kalau kita tidak dapat perintah untuk menyampaikan sama orang lain. Kita hanya dapat perintah, sampaikanlah walaupun 1 ayat, misalnya begitu ya. Itu kata-kata di dalam hadis Nabi atau firman Allah itu, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Ayat itu artinya tanda. Satu yang bisa kita yang kita ketahui ayat Tuhan pada diri kita. Contohnya ayat itu. Ayat artinya tanda. Tanda Tuhan di diri kita ada di telinga misalnya. Yang mendengar di telinga kita adalah Allah. Yang punya pendengaran adalah Allah. Yang sanggup kita untuk mengetahui hanya 1 itu, ya wajib kita menyampaikan ayat yang 1 itu kepada Allah. Kita tahu ini pasir untuk Allah, milik Allah, penglihatan kita ini milik Allah. Tahu kita 1 itu, wajib kita menyampaikan kepada Allah. Yang wajib bagi kita, bagi diri kita, menyampaikan ayat-ayat Tuhan yang ada pada diri kita kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara hakikat, sampaikanlah walaupun 1 ayat itu, yang dimaksud untuk diri kita, sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada pemiliknya. Kalau bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah, sampaikan kepada umatnya, dan sampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya bisa juga berserah diri kepada Allah, dan dia juga berserah diri kepada Allah. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga saudara mengerti atau paham. Mungkin belum pahamnya, yang jelas mengerti dulu lah. Kalau Anda orang yang bersungguh-sungguh, saya pastikan akan mengulang, mengaji, menggali apakah perkataan saya ini benar atau salah. Ya, itu silahkan Anda yang menilai semuanya. Itu dulu untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.